Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Saya Perlu Yesus dan Firman-Nya Sungguh-Sungguh. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Adik-adik sudah mandi? Sudah makan? Kita siap ya? Mau ibadah online lagi. Kita masih harus di rumah adik-adik ya. Mungkin perlu beberapa waktu agak lama kali ya adik-adik, kita harus ada di rumah. Sabar ya adik-adik ya. Adik-adik harus jaga kesehatan, jaga kebersihan ya, supaya kita tidak ketularan si corona ya adik-adik ya. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan dulu, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita nanti mau mendengar firman ya. Kita mau angkat pujian bukan dengan kekuatanku ya. Adik-adik sudah tahu lagu ini ya. Kita mau nyanyi bersama-sama, adik-adik ikut bernyanyi di rumah ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu
berjalan sendiri. Kaulah harapan hidupku, kekuatanku, benteng dan perisai bagiku. Kau batu karang yang teguh. Bapa, peganglah tanganku. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami manusia yang masih berbuat dosa Tuhan. Kami sangat membutuhkan kekuatan-Mu untuk menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Bapa, kami mau belajar firman pada pagi hari ini Tuhan. Apakah kami telah menerima Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan? Apakah kami telah menerima Engkau sebagai juru selamat dengan sangat membutuhkan Engkau Tuhan? Atau kami hanya bermain-main? Atau kami hanya ikut-ikutan Tuhan? Ubahkan kami pagi hari ini, supaya kami dapat berjalan Tuhan, memulai kehidupan kami dengan benar, dengan posisi kami yang benar. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena papa mama kami orang Kristen, bukan karena kami sekolah Kristen, bukan karena keturunan keluarga kami Kristen Tuhan, atau bukan karena Tuhan, karena kami memang harus Tuhan ibadah bersama-sama. Tuhan, kami mau belajar hari ini. Kami mau Tuhan menetapkan Tuhan bahwa dengan kesadaran kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, atas kesadaran kami sendiri, atas kebutuhan kami, atas keperluan kami, atas kerinduan dan kehausan kami sendiri. Urapi kami, urapi Kartini, supaya kami dapat menerima firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Dah, kita siap ya dengar firman. Udah siap Alkitab belum? Ambil dulu sebentar ya. Cepet-cepet ya, balik lagi sini. Kita mau membuka satu ayat saja pagi hari ini. Kita belajar firman Tuhan. Tema firman hari ini, saya perlu Yesus dan firman-Nya sungguh-sungguh. Sekali lagi ya, temanya saya perlu Yesus dan firman-Nya sungguh-sungguh. Pakai kata sungguh-sungguh ya. Nah, jadi bukan main-main, sungguh-sungguh. Kita mau buka ayat kita di kitab Roma 12 ya, ayat yang kedua. Ya, adik-adik siapkan. Nah, kita baca sama-sama ya. Nah, Roma 12 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ya, supaya ingat. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Panjang ya ayatnya. Nah, tapi Kartini mau bawa firman-Nya. Jadi begini adik-adik. Nah, di dunia ini banyak orang Kristen waktu kecilnya ke sekolah minggu, terima Yesus, didoain, senang, sukacita beribadah, ya. Tapi udah gedenya hilang, ya. Gak tahu kemana. Yang laki-laki bisa ngerokok, yang wanita jadi duniawi. Jadi terima Yesusnya dipertanyakan adik-adik. Seperti itu, ya. Kalau kita terima Yesus nggak sungguh-sungguh, kita berjalannya menyimpang. Ya. Kita harus berdiri di satu titik,
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena butuh. Ya, kalau adik-adik haus, adik-adik butuh minum. Perginya ke mana? Kalau punya lemari es, ke lemari es. Ya, nggak mungkin adik-adik haus cari kompor. Ya, adik-adik. Atau kalau adik-adik lapar, ya, adik-adik ke kamar cari bantal. Itu salah, itu menyimpang. Nah, kalau kita mau benar-benar berubah sebagai anak Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Artinya ada yang diselamatkan di dalam diri kita. Yaitu apa? Hidup kita yang mau menuju ke neraka, ke satu, kedua, jiwa kita, pikiran, tekad, emosi kita diubah. Ya, karena orang Kristen itu biasanya senang menyandang agama Kristen tapi pikirannya jahat, pikirannya kotor. Terus tekad sendiri, ya. Kalau udah mau pergi, dilarang sama orang tua, nggak boleh pulang malam main gitu. Atau main HP, ya, berzam-zam adik-adik main HP-nya, ya. Nah, itu kalau matanya udah kecapean, itu bisa rusak adik-adik, ya. Dilarang pasti marah, ya. Adik-adik, nah, kita harus berubah. Terus emosi juga. Marah adik-adik, ya. Oh, kalau lagi marah apa dilempar? Adik-adik lempar barang nggak kalau marah? Atau masuk kamar tutup pintu seharian, nggak mau ajak ngomong mama, ya. Nah, ada yang begitu. Nah, itu masih kacau adik-adik. Bukan jadi anak Tuhan. Kalau benar-benar yang namanya terima Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kalau benar-benar adik-adik, itu perubahannya kelihatan total. Ya, kayak adik-adik belum mandi, kan jelek ya. Rambutnya berantakan, terus mukanya lusuh. Terus adik-adik masuk kamar mandi, begitu keluar kamar mandi, adik-adik nyisir pakai bedak misalnya, ganti baju, wah langsung beda sama yang tadi baru masuk kamar mandi kucel ya. Nah seperti itu adik-adik, kita kalau terima Yesus sungguh-sungguh berubah ya, yang lihat orang-orang di luar, di rumah ya. Nah sebab itu Kartini punya gambar ini adik-adik ya. Nah ini ada gambar seperti ini ya. Kita sukacita kan kalau ibadah ya adik-adik. Ibadahnya seneng di sekolah minggu, dulu kita ibadah di Hotel Ibis, di gedung ya. Sekarang di rumah sukacita ya. Adik-adik masih bisa dengar firman, puji Tuhan. Nah ini adalah saat-saat kita kadang-kadang guru, siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan? Kita angkat tangan. Siapa yang mau percaya Tuhan sungguh-sungguh? Adik-adik angkat tangan. Siapa yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Adik-adik angkat tangan. Paling tinggi lagi. Ya, siapa yang mau hidupnya berubah menjadi baik? Wah, angkat tangannya tinggi-tinggi semua. Ya, benar-benar gak pertanyaannya? Bohong gak? Ya, kalau benar-benar itu dari kehausan, dari keinginan, dari rasa ingin berubah, ya. Kan saya ini kalau di rumah tukang marah. Saya di rumah males. Saya di rumah nggak mau bantuin mama, nggak mau bantuin orang tua. Itu saya tahu. Saya mau berubah tapi susah. Nah itu perlu makanya Tuhan Yesus, perlu Roh Kudus adik-adik. Ya, harus benar-benar kalau nggak sungguh-sungguh, nanti adik-adik remaja, adik-adik pemuda, adik-adik dewasa, wah itu tantangannya makin berat dunia ini. Kalau dari kecilnya adik-adik terima Yesus harus sungguh-sungguh. Bukan karena disuruh papa, disuruh mama, ayo ke ibadah. Ya, terus adik-adik langsung kucek-kucek mata bangun tidur kepaksa. Ada yang disiram air ya katanya ya. Walau bangun tidur. Wah, nah itu berarti nggak sungguh-sungguh ya. Harus sungguh-sungguh adik-adik. Ya, nah kemudian kita datang ibadah karena mau dengar firman. Firman itu mengubah. Ya, firman itu bukan dongeng, bukan cerita, bukan dari jam 10 sampai jam 12 kita ada di satu tempat terus pulang enak-enakan. Tidak. Kita harus berubah. Kalau sungguh-sungguh, ya, adik-adik mau sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Nah, itu menjadi
isi hati adik-adik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tinggal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mengubah adik-adik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus membentuk adik-adik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memproses pikiran, kehendak, emosi adik-adik sampai adik-adik ketemu Tuhan Yesus. Terus diubah. Tadinya tersinggung sedikit, tadinya dikit-dikit marah, tadinya dikit-dikit males, ya. Itu lama-lama hilang. Kalau kita terima Yesusnya sungguh-sungguh. Nah, ini adik-adik, ada satu orang datang ibadah, adik-adik. Ada iblisnya di dalamnya. Ya, dia tahu dia jahat, adik-adik. Itu sebabnya dia ibadah. Dia mau terima Yesus, ya. Dia datang, adik-adik. Nah, ini ceritanya ruang ibadah. Dia masuk, ya. Nah, dia masuk, adik-adik. Iblis ada kan? Ada, ya. Nah, kita lihat ya, dia berubah nggak ya? Nah, dia masuk, dia dengar firman. Di dalam ibadah dengar firman, memuji Tuhan, didoain, ya, adik-adik. Nah, tapi di dalamnya hatinya kan nggak ada yang tahu, adik-adik, ya. Nah, kita akan lihat, adik-adik, ya. Nah, kalau dia berubah, ya, kalau dia sungguh-sungguh berubah, benar-benar haus akan firman, benar-benar haus akan Tuhan Yesus, adik-adik, dia akan keluar seperti ini, ya. Dia akan pulang ibadah dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, berubah mukanya, adik-adik. Tadi serem, ya, ada iblisnya. Iblisnya pergi. Nah, tinggal pikirannya udah kuning, adik-adik, bersih, terang, ya, karena diterangi firman. Karena dia baca Alkitab, ya. Alkitab, firman itu mengubah dia. Ayat-ayat firman yang telah dia baca diubah, terus pikirannya diubah. Setiap hari berubah. Dia senang sekali, sukacita luar biasa. Tapi ada yang gak terimanya sungguh-sungguh main-main. Nah, datang iseng-iseng, ibadah tempatnya enak gitu. Ada AC-nya, gedungnya enak misalnya. Dulu ya di gedung. Misalnya di rumah juga males-malesan. Nah, kalau ketemu orang apa? Pakai topeng. Ya, tinggal keluarin topengnya. Senyum, ya, topengnya topeng senyum, adik-adik. Dipakai. Tapi sebenarnya mukanya pemarah. Nah, ini kalau nggak sungguh-sungguh seperti ini. Sampai tua, adik-adik. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Pakai topeng terus. Tuhan tidak kenal kalau kita pakai topeng. Tidak diangkat, ya. Tidak layak menerima mahkota. Ya, tidak layak menerima kemuliaan. Itu topeng. Tuhan tahu topengnya, tebalnya kayak apa. Tetapi Tuhan ingin, ya, hari ini kita belajar, adik-adik, ya. Karena firman yang mengubahkan. Coba kita lihat ini, ya, gambar ini. Nah, adik-adik, ini gambar muka, wajah, kepala orang. Ya, gambar kepala orang, adik-adik, ya. Nah, isinya ayat semua, adik-adik, ya. Ada ayatnya tentang penipu. Tadinya dia penipu. Karena dia baca, dia hafal. Dia hafal, dia praktekin, ya. Kemudian ini tidak suka dinasehati. Ya, ada kan yang ngaku waktu itu, ya, tidak suka dinasehati orang tua. Paling sebel kalau mama nasehati. Tapi berubah oleh firman. Nah, ini ada ayat lagi, mau bantu orang tua. Lihat orang tuanya udah keringetan, udah bungkuk-bungkuk, buang sampah, ngepel, nyuci. Adik-adik tenang-tenang aja main HP. Waduh. Jadi terima Yesusnya sungguh-sungguh sih. Apa enggak sih kalau begitu? Ya, kalau lihat orang tua capek, taruh dulu dong HP-nya. Mak, bantuin ya, Mak. Ya, dulu Kartini masih kecil, bantuin jemurin pakaian. Mama yang nyuciin, Kartini yang jemurin. Ya, karena jemurnya di atas. Ya, kasihan orang tua udah nyuci baju, kita yang bantuin. Nah, ini ada ayat lagi, cepat marah. Ya, simpen ayat ini di hati. Dia inget terus. Banyak ayat-ayat semua ini, ya. Suka membantah. Ya, mama baru ngomong satu, kita udah ngomong 1000 kata. Marah-marah adik-adik. Tetapi karena kalau kita baca firman setiap hari, yang Kartini suka kasih PR, itu jangan cuma baca, catat, udah lupa. Apa ya tadi, ya? Itu nggak sungguh-sungguh, adik-adik, ya. Kita harus sungguh-sungguh. Ayat ini, firman ini hidup. Ini bukan tulisan, bukan kertas
kertas, bukan huruf-huruf. Begitu dia masuk ke dalam roh kita, begitu dia masuk ke dalam pikiran kita, itu berubah menjadi sesuatu pergerakan adik-adik. Ada yang bergerak, ada yang bekerja. Roh itu bekerja, firman itu berubah. Dia bukan huruf lagi di dalam. Dia berubah menjadi sesuatu roh yang ya istilahnya apa ya, kalau kita lemari dibongkar, ya dirapiin lagi. Itu kerjaan firman adik-adik. Ya, begitu adik-adik baca, itu masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati adik-adik, dia lihat ada yang nggak beres, dibongkar. Dibongkar adik-adik. Yang bongkarnya kita berasa adik-adik. Ya, bukan yang nggak berasa, kita berasa. Dengan dinasehati, ditegur, disakiti, dikasih bimbingan, itu dia namanya dibongkar. Kalau mama nasehati adik-adik, jangan begini-begini, itu firman lagi membongkar adik-adik. Ya, mau nggak dirapiin sifatnya, mau nggak diberesin emosinya, mau nggak? Kalau mau, kita praktekkan yang Tuhan suruh di dalam firman. Jangan firman ini cuman hafalan, ya. Ini bukan pelajaran yang seperti di sekolah, ini dipraktekkan adik-adik. Harus sungguh-sungguh, ya. Nah, kita lihat. Setelah orang yang sungguh-sungguh terima Yesus, ya. Nah, ini yang tadi, ya. Nah, dia kalau yang nggak sungguh-sungguh adik-adik, ini ada beberapa gambar ya di sini ya. Kalau dia nggak sungguh-sungguh, nah ibadahnya main-main. Tuh, dia nggak sungguh-sungguh adik-adik. Tuh, cekakak-cekikik, main HP di belakang, di kursi ya. Ada firman lagi diberitakan, ketawa-ketawa ya. Nah, terus juga adik-adik, ini banyak sekali. Nah, ini yang ada yang sungguh-sungguh adik-adik. Nah, dia habis mengajak temannya. Ini habis mengajak temannya adik-adik ya ibadah ya, atau mengajak temannya bersekutu Zoom ya. Sekarang lagi trennya Zoom ya adik-adik ya. Kita ketemu di online di HP ya. Diejek sama teman-teman yang di belakang. Ini dia sungguh-sungguh, dia tidak melawan ya. Ya udah, kalau temannya nggak mau nggak apa-apa. Nah, ini yang nggak sungguh-sungguh. Masih main HP terus dari pagi sampai malam. Ini nggak sungguh-sungguh. Beda adik-adik. Nah, ini ada yang ini sungguh-sungguh adik-adik. Ya, ini kalau terima Yesus sungguh-sungguh, dia sambil belajar, dia jualan. Dia bantu mamahnya. Dia jualan makanan adik-adik. Sambil belajar. Dulu Kartini masih kecil, waktu remaja adik-adik. Ya, Kartini bantuin mama setrika baju sambil disenderin buku pelajarannya di meja setrikaan ya. Artinya belajar terus sambil setrika, lihat dulu terus dihafal terus setrika lagi. Nah, ini yang sungguh-sungguh terima Yesus. Wah, baca Alkitabnya serius. Ini nggak main-main adik-adik. Baca Alkitab tuh nggak boleh sambil lewat, harus sungguh-sungguh ya. Nah, ini juga dibullying adik-adik, dikatain ya, dipermalukan ya. Misalnya dia kayak perempuan, atau dia pendiam, atau dia bodoh, dikatain sama teman-teman. Tidak melawan. Karena apa? Dia pernah baca firman. Dia pernah lihat Tuhan Yesus perjalanannya, luar biasa hidupnya. Dia ingat itu. Nah, itu dia praktekkan adik-adik. Ya. Nah, nanti kalau Tuhan datang menjemput kita, biarlah adik-adik ya, kita dalam keadaan yang siap. Lagi berdoa mungkin. Ya, mungkin kita nggak berdoa sepanjang hari, tetapi kalau kita setiap hari berdoa, pada saat kita berdoa, Tuhan terjadi pengangkatan, adik-adik diangkat, ya. Terus lagi baca Alkitab, belajar sama kakak, sama adik. Adik-adik, mari adik-adik ya, kita kalau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelakuan kita harus berubah. Yang ini main-main, berantem. Nah, yang ini apa? Pacaran, adik-adik ya. Jadi dibolang, kau boleh sama pacaran sama yang gak seiman. Naksir, wah cakep ya, ganteng ya. Tapi gak seiman adik-adik. Udah dibilangin sama kakak, kalau gak seiman gak boleh. Tapi cakep kak, cantik, gimana sayang dilepasin gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang ya. Kita harus taat firman adik-adik ya. Nah, ini
merokok kecil-kecil. Ini udah nggak sungguh-sungguh. Nah, setiap hari adik-adik kita harus mengalami pertobatan seperti ini. Harus adik-adik. Ya, ketika Tuhan Yesus datang nanti menjemput kita, kalau dia melihat hati kita sedang merindukan dia, menantikan dia, Tuhan angkat kita. Sekejap tubuh kita hilang adik-adik. Firman mengatakan dengan sekejap mata adik-adik. Ya, berarti nggak pakai detik-detik lagi adik-adik. Langsung hilang. Tinggal pakaian kita. Kita bersama-sama Tuhan mau. Sebab itu sungguh-sungguh terima Tuhannya ya. Nah, kita berdoa sebentar. Tadi kita janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini adik-adik. Ya, terserah dunia mau ada di sekeliling kita, depan mata kita, mengejek kita, menjadi orang yang ya kamu sok suci, atau menjadi orang ketinggalan zaman, atau menjadi orang kuno. Tidak ada yang ketinggalan di dalam Tuhan. Nanti mereka yang tertinggal yang ngatain. Tapi kita mau mengejar sesuatu yang kekal adik-adik. Itu sebabnya Tuhan tolong kita ya. Kita harus tahu kehendak Allah yang baik. Ya, mari kita siapkan hati kita. Terima Yesus sungguh-sungguh. Jadi bukan karena disuruh, bukan karena kepaksa, bukan karena saya dari kecil udah jadi orang Kristen. Harus disadarkan lagi. Saya terima Yesus karena saya butuh. Coba katakan sama-sama. Saya terima Yesus karena saya butuh. Ya, amin. Amin adik-adik. Kita doa sebentar ya. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, kami sekali lagi mau mengatakan dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, bukan bermain-main Tuhan. Kami tidak mencari Engkau karena tempat ibadahnya enak. Kami selama ini beribadah bukan karena mencari pertolongan saja, bukan karena mencari teman, bukan karena kami tidak betah di rumah Tuhan, lebih baik kami ibadah. Tuhan tidak, kami mencari Engkau karena kami butuh Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus mengalami proses diubahkan dari sejak kecil kami Tuhan. Sehingga ketika kami nanti remaja, ketika kami jadi anak pemuda dan dewasa Tuhan Yesus. Kami tidak berubah Tuhan mengikut Engkau. Kami setia sampai akhir. Kami mengalami perubahan-perubahan sifat yang makin menyerupai Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Bukan karena dipaksa atau disuruh Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh pada pagi hari ini kami mau mengatakan sekali lagi Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menolong dan mengubah kami. Ubah kami Tuhan Yesus menjadi anak yang semakin baik, semakin berkenan, dan semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang persembahan hidupku selama di rumah. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!